Yaqulu berfirman Allah Ta'ala Fir'aun sambil memberitakan an Fir'auna perihal Fir'aun wa qaumi dan kaum Fir'aun annahum sungguhnya mereka itu Fir'aun dan para pengikutnya ja'ahum telah datang pada Fir'aun dan para pengikutnya Rasul Allah Musa yaitu Nabi Musa wa akhuhu dan saudara Nabi Musa wa Harun itu Nabi Harun bil bisyarah dengan membawa kabar-kabar gembira bagi yang beriman in amanu apabila beriman mereka semua wan nadzaroh dan peringatan in kafaru apabila mereka kufur tidak mau menerima wa ayyadahuma dan telah menguatkan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun bimu'jizatin azimatin dengan sejumlah mukjizat yang sangat besar seperti nanti mengubah tongkat menjadi ular kemudian kalau lengannya dimasukkan ke dada di sini kemudian dikeluarkan bercahaya tangannya dan sejumlah mukjizat yang lain yang Allah perlihatkan. Fakadzabu tetapi membohongkan Fir'aun dan kaumnya itu pihak kepada mukjizat Nabi Musa kulihat seluruhnya. Termasuk nanti Fir'aun itu disiksa menggunakan ada siksaan berupa semut dan yang lain-lainnya yang datang kepada Fir'aun. Fir'aun hanya mintanya kepada Musa, hai Musa berdoalah kepada Tuhan supaya ini hilang siksaan ini. Setelah Nabi Musa berdoa memang hilang, tapi Fir'aun tetap tidak mau ikut kepada Nabi Musa. Tetap menyombongkan diri. Akhda azizim muqtadir. Dengan siksaan yang sangat perkasa. Seperti nanti mereka dimusnahkan di Laut Merah. Dengan cara Laut Merah itu dipukul oleh Nabi Musa, kemudian terbelah dua menjadi daratan kering. Nabi Musa dan Bani Israel ikut atau masuk ke dalam lautan itu, kemudian dikejar oleh Fir'aun. Nanti setelah Nabi Musa dan kaumnya sampai di belahan di pantai yang dituju, maka Fir'aun masih ada di tengah-tengah lautan, laut itu menyatu kembali. Akhirnya tenggelamlah Fir'aun dan para tentaranya. Abadahumullah walam yubik minhum. Maka tidak tersisa dari mereka itu kecuali mati. Termasuk nanti Fir'aun juga di situ tenggelam. Nah saat tenggelam itu Fir'aun menyadari bahwa memang Allah yang telah memperbuat ini sehingga menyatakan diri beriman. Tetapi keberimanan Fir'aun itu tidak diterima oleh Allah sebabnya dia menyatakan beriman setelah dalam keadaan sakar. Sehingga sekarang juga tetap masih berlaku bagi kita. Orang yang bertobat itu sepanjang dia masih hidup akan diterima oleh Allah. Tapi kalau tobatnya dilakukan saat sakaratul maut, tidak ada gunanya. Kalau kita bertobat pada saat roh sedang di ujung kerongkongan kita itu tidak ada artinya bertobat. Dan biasanya itu suka bertobat begitu kebanyakan manusia itu. Seperti digambarkan dalam surat Al-Munafikun kan. Pada saat itulah mereka mengatakan, Pak Sodah kau aku minasolihin. Ya Allah, hidupkan saya kembali, jangan sampai dulu mati, karena saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Itu janji orang yang sedang Allah sakaratul maut kan. Pasti berkata begitu. Ya Allah, saya ingin bersedekah. Sehingga itulah yang menjadi idola orang-orang yang mati, yang sedang sakaratul maut, ingin dihidupkan kembali. Apa yang akan dilakukan itu sedekah. Berarti sedekah itu kalau bisa lakukanlah secara rutin. Walaupun nilainya tidak seberapa, tapi rutinlah lakukan sedekah. Karena itu yang menjadi keinginan dari orang-orang yang menjelang kematian. Ingin sedekah. Mungkin ada harta sebesar berapapun, keluarkanlah walaupun tidak besar, tetapi rutin. Itu yang paling utama. Karena Nabi SAW juga bersabda, amal-amalan yang Allah cinta itu adalah sesuatu yang rutin dilakukan walaupun sedikit. Rutinlah dilakukan terus-terusan, ya rutin itu artinya berkesinambungan. Seperti pengajian kita ini terus dilakukan walaupun hanya sekedar sejam gitu. Tapi
kita lakukan terus-terusan. Insya Allah itu lebih Allah sukai dibanding dengan kita ngaji dalam sepekan terus-terusan setelah itu tidak pernah ngaji. Itu tidak lebih baik. Tapi kita melakukan pengajian ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya dilakukan rutin terus-terusan, itu lebih Allah sukai. Nah, itulah yang di sini juga akan diberitakan oleh Allah, lakukanlah sodakoh, karena itu yang menjadi idola dari orang-orang yang menjelang atau sedang sakaratul maut. Minta di depan, wa aku minas solihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Sehingga saya kira itulah tujuan hidup kita itu untuk apa lagi? Gitu. Kecuali untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Hidup di dunia ini untuk apa sih? Apakah untuk menempuh kekayaan? Ah, ternyata tidak semua kekayaan yang kita miliki bisa kita nikmati. Belum tentu uang kita sekarang yang sedang ada di bank akan kita nikmati karena keburu mati misalnya kita. Atau bukan itu, karena sejumlah penyakit yang mengharuskan kita harus membatasi makanan. Seperti banyak penyakit lah yang makin tua sakit kita itu makin bertambah. Dan saya yakin kita semua ini pada punya penyakit walaupun tidak perlu dikemukakan ya. Tapi masing-masing kita itu punya keterbatasan yang namanya manusia itu ada saja penyakit sehingga mengakibatkan harus dibatasinya makanan. Ah, dengan demikian kita dalam keseharian itu bekerja, apa yang dicari itu adalah uang. Untuk apa sih uang itu? Untuk bekal kehidupan. Kadang-kadang menjadi tujuan itu mengumpul-ngumpul uang. Setelah terkumpul, akankah kita makan, akankah kita nikmati semuanya? Belum tentu juga. Sehingga berarti bukan itu tujuan hidup kita itu. Bukan hal-hal yang duniawi, tetapi tentu yang bisa memberikan nilai manfaat untuk kehidupan ukhrawi. Sehingga tujuan kita itu adalah bukan semata-mata untuk kepentingan dunia. Ya, termasuk apakah pemilu juga itu ada untuk kepentingan dunia? Betul, tetapi bagi kita kaum muslimin harus bermanfaat sampai akhirat. Sehingga tidak akan sembarangan memilih pimpinan. Baik sebagai anggota DPR ataupun presiden. Tetapi akan dipilih presiden yang sesuai dengan agama. Yang sesuai dengan keyakinan kita. Tidak asal milih. Atau apakah hanya karena dikasih uang 300.000, 200.000, kemudian main pilih? Tidak bisa. Bukan begitu. Apa sebab? Karena manfaatnya itu harus terbawa ke akhirat. Apa sebabnya? Karena di akhirat juga akan ditanyai. Karena pemimpin, apalagi memimpin 280 juta ini, itu bukan sembarang pemimpin. Harus akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya nanti di akhirat. Kalau kita tidak bisa menjelaskannya karena pengaruh-pengaruh yang sifatnya duniawi, itu sulit mempertahankannya. Dan kita bisa dicepret oleh Allah. Nah, dengan demikian, hati-hati pada saat nanti pemilu. Itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi bagi kita itu segala sesuatu ada perhitungannya di akhirat. Sehingga orientasinya itu harus maslahat benar menurut agama. Karena agama inilah yang akan dibawa terus, yang akan menjadi bekal kita pada saat kita mati. Bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan apapun yang sifatnya duniawi. Ya, orientasi kehidupan kaum muslimin itu mestinya menggunakan patokan kehidupan yang akan datang. Artinya agama lah yang harus menjadi patokan. Islam lah itulah yang akan terus akan dibawa selama-lamanya. Kalau yang duniawi itu ya sudah hanya di sini saja. Kalau kita melakukan kebaikan, berbuat baik karena kemampuan duniawi kita itu tentu itu juga akan bermanfaat. Tapi kalau tidak diniatkan demi ibadah, tidak ada artinya. Itu hanya lewat begitu saja. Nah, ini aku parukum khairun min ulaikum. Apakah kekafiran kalian itu lebih baik dibanding dengan orang-orang yang dahulu itu? Kaum Nabi Musa, ini pertanyaan kepada al-yuhal musyrikuna min kufari Quraisyin. Hai orang-orang musyrik yang berasal dari kafir-kafir Quraisy, apakah kekafiran kalian itu lebih baik dibanding dengan kekafiran orang-orang zaman Nabi Musa dahulu? Gitu. Ah, tidak juga. Sama saja. Yang namanya kafir itu ya fir saja.
Baik dilakukan zaman Nabi Musa ataupun zaman orang-orang Quraisy ataupun sekarang. Namanya kafir itu tetap adalah mengingkari ayat-ayat Allah. Amlakum baru'atun bizubur atau adakah kalian akan dibebaskan seperti yang terus di kitab-kitab lama? Tidak juga. Atau mereka mengatakan nah jami'un muntasir. Kami semua adalah kaumnya akan menang. Itu seperti orang Yahudi kan. Walaupun kami masuk ke dalam neraka illa ayyamam ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari saja itu di neraka. Itu keyakinan Yahudi karena mereka merasa sebagai bangsa pilihan. Sehingga pas dimuliakan Tuhan, kalaupun mereka disiksa hanya beberapa saat saja di neraka. Tetapi itu pengakuan versi mereka saja, bukan kata Allah. Nah, begitulah itu pun yang bisa terjadi di lingkungan orang-orang kafir. Merasa mulia, merasa baik, hal tidak ada jaminan sedikit. Sama seperti ini, Pak. Kita orang-orang Islam juga kan kadang-kadang merasa yang paling benar itu Islamnya kita. Katakanlah seperti LDII, LDI Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang dahulunya Lemkari, sebelumnya Islam Jamaah. Mereka menganggap di luar anggota LDI itu najis. Dari mana mereka memperoleh kata-kata seperti itu? Kalau ada sertifikatnya yang dikeluarkan Rasulullah, baru kita percaya. Tapi kalau akuan-akuan mereka tidak ada itu ajaran seperti itu. Mereka merasa paling suci. Jadi itu kaum takfir itu itulah yang seperti itu. Sehingga kita juga hati-hati jangan pernah mengkafirkan orang yang sudah menyatakan syahadat. Sepanjang orang tersebut sudah bersyahadat, akuilah itu sebagai muslim. Kalaupun mati, perlakukan dia mayatnya dengan tata cara Islam. Tidak boleh main kubur begitu saja. Jadi sepanjang dia menyatakan syahadat, mengucapkan syahadat, berada di lingkungan Islam, perlakukanlah dia sebagai Islam. Walaupun tidak pernah sholat, walaupun tidak pernah ke masjid, tetap perlakukan sebagai Islam. Soal tidak sholatnya itu biar urusan dia dengan Allah nanti. Tentu pasti akan ada perhitungannya. Tapi perhatian kita itu tetap berikan dia itu sebagai Islam. Tidak boleh mengatakan kafir. Karena kalau kita menyatakan seorang kafir kepada yang sudah bersyahadat, kekafiran itu kembali kepada kita. Kembali kepada yang nuduh. Maka hati-hatilah. Jangan pernah menuduh kafir kepada orang yang sudah bersyahadat. Amma kum minallahi baro'ah, apakah beserta kalian ada jaminan? Nah, ini juga yang pertanyakan tadi. Seperti mereka lebih suci. Jadi kalau kita masuk ke Masjid LDI itu langsung dipel tuh, karena yang masuk dianggap sebagai anjing gitu kan, sebagai babi gitu. Kalau babi kan najisnya najis bukul ladoh. Cara menghilangkan najis bukul ladoh itu adalah harus dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Nah, langsung dipel seolah-olah kita itu sebagai babi. Diperlakukan seperti itu. Tentu dari mana itu jaminannya? Tidak ada hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan seperti itu. Jadi itu adalah keyakinan mereka saja. Walaupun memang secara umum sekarang sudah tidak diakui lagi oleh mereka. Tapi kalau berkunjung ke tempat-tempat tertentu, mesti begitu. Termasuk misalnya kalau mereka tidak mau bermakmum kepada imam yang bukan kelompok mereka. Kalaupun kita beserta mereka, nah yang harus jadi imam itu mereka. Saya juga pernah melakukan perjalanan tuh dengan kelompok LDII. Mereka 3 orang, ditambah saya seorang. Nah, padahal bacaan Al-Qurannya belum bagus juga. Jadi setiap sholat itu mesti mereka jadi imam. Tidak mau mereka jadi imam. Saya jadikan imam. Padahal bacaan Al-Quran saja tentu lebih baik daripada mereka, tapi mereka tidak mau menjadi makmum saya. Jadi saya yang menjadi makmum. Itu pernah perjalanan sampai ke Madura waktu itu. Lalu kalau setiap sholat itu begitu. Tidak mau mereka menjadi, kalaupun sholatnya di masjid biasa, tapi tidak mau bermakmum ke makmum secara umum. Kelakuan mereka. Nah, di sini kata Allah, am yakuyunah jami'u tasir.
Apakah mereka berkata kami kelompok yang akan diselamatkan? Tidak, tidak ada yang seperti itu. Kelompok yang akan diselamatkan itu adalah kelompok yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan beriman terhadap kemahasan Allah. Sekarang juga masih ada kelompok yang beriman terhadap kemahaesaan Allah, tapi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Ya, salah satunya Yahudi itu. Yahudi itu memahaesakan Allah, tapi tidak mau mengikut Nabi Muhammad. Ikutnya kepada Nabi Musa saja. Atau kaum Sabi'in. Kaum Sabi'in juga begitu. Mereka memahaesakan Allah, tetapi nabinya itu nabi masa lalu, bukan kepada Nabi Muhammad. Tentu itu pun tidak selamat. Yang selamat itu adalah setelah kedatangan Nabi Muhammad harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Mereka akan dicelakakan kelompok mereka dan mereka akan kembali ke belakang-belakang mereka. Kemudian di dalam hadis Bukhari disebutkan begini. Anna Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi wa huwa fi gubbatin lahu yauma badrin. Pada saat itu beliau sedang berada di dalam tenda saat mau perang Badar. Ansyiduka ahdaka wa ma'daka. Saya menceritakan kepadamu perihal janjimu dan janjimu. Allahumma insyita. Wahai Allah, waktu itu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau kalau engkau menghendaki lima tak budu ba'du, maka tidak akan disembah lagi. Kalau kami kalah dalam perang Badar ini, gitu, maka engkau tidak akan disembah lagi setelah ini. Itu pernyataan yang ada di dalam sejarah. Kata-kata Nabi SAW begitu. Jadi pada saat serang perang Badar, Nabi itu di dalam tenda, kemudian memohon kepada Allah, ya Allah menangkanlah kami dalam perang Badar ini. Karena kalau kami kalah pada saat perang Badar ini, maka engkau tidak akan disembah lagi setelah ini. Itu kata-kata yang ada dalam buku sejarah dan dalam tafsir Ibnu Katsir juga tuliskan begitu. Al yauma abadan, maka engkau tidak akan disembah selama-lamanya setelah kekalahan kami. Apa sebab? Karena waktu itu musuh itu demikian banyak jumlahnya. Sampai 1.000 orang, sedangkan kaum muslimin hanya 300-an orang. Jadi secara perhitungan logika, sulit mereka bisa memenangkan peperangan. Sehingga Nabi memohon kepada Allah, ya Allah menangkanlah kami dalam peperangan ini, walaupun musuh lebih banyak, 3 kali lipatnya dari kami, kalau engkau berkehendak tentu bisa memenangkan kami. Tapi kalau tidak berkehendak artinya kami kalah, maka engkau tidak akan disembah selama-lamanya setelah ini. Kemudian Ibnu Abbas berkata, hasbuka ya Rasulullah, cukuplah wahai Rasulullah, al-hattu ala rabbika, akhraja wa huwa yasbu dari. Maka saat itu eh, kata di sini Rabi hadis Abu Bakar ya, Sayyidina Abu Bakar. Cukuplah wahai Rasulullah, maka engkau memohon kepada Tuhanmu. Dan pada saat itu Rasulullah akhirnya keluar dari tenda itu. Beliau sambil mengucapkan ayat ini. Sayuh jamul jam'u wa yuwalluna dubur. Akan dikalahkan itu kelompok itu. Kelompok artinya musuh-musuh dari kafir Quraisy. Wa yuwalluna dubur. Dan mereka akan lari terbirit-birit ke belakang mereka. Kembali lagi ke Mekah. Balik saatu mau'iduhum saatu anha wa amar. Nah, tetapi bahwa hari kiamat itu telah dijanjikan kepada mereka dan saat kiamat itu adalah sangat mengerikan. Jadi ayat ini dikaitkan juga pada saat pelaksanaan perang Badar, pada saat itu perang pertama, pengalaman pertama bagi Nabi dan para sahabat menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang selama ini mereka diintimidasi. Nah, supaya intimidasi tidak terus-terusan perlu dilawan dan saat itu Allah telah mengizinkan kepada mereka. Tetapi karena berhubung perbandingan musuh demikian banyak, Nabi jadi ketar-ketir juga dengan para sahabat. Bagaimana kita bisa mengalahkan orang-orang kafir yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding mereka? Maka ayat tadi dibaca oleh Nabi, sebelumnya Nabi memohon kepada Allah. Dan Alhamdulillah dimenangkan pada saat perang Badar itu. Dan di ayat terakhir, golongan ayat-ayat terakhir,
Innal mujrimina fi dhalali wasur. Sungguhnya orang-orang yang durhaka itu berada di dalam kesesatan dan di dalam neraka sair. Jadi di dunia ini mereka dalam keadaan sesat dan juga di akhirat pasti dimasukkan ke dalam neraka sair. Yauma yushabun, pada saat mereka diseret pinari ke dalam neraka awal ala wujuhim dengan wajah-wajah mereka. Jadi penyeretannya itu dibalik kaki yang di apa ditarik, wajahnya itu yang menjadi kaki yang ke tanah. Luku mas sakor, para malaikat berseru, rasakan itu siksaan api neraka sakor ini. Inna kulla syai'in khalaqna biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan ukuran. Seperti dalam surat An-Nur, dalam surat Al-Mu'minun disebutkan, Allah menurunkan hujan itu adalah biqadar dengan ukuran. Artinya setiap hujan turun juga itu mesti pakai ukuran tertentu dari Allah. Apakah hujannya lebat ataupun hujannya sebentar itu sudah ada ketentuan. Bukan hujan begitu saja. Gitu. Bukan semaunya air hujan, tidak. Tetapi ditentukan oleh Allah. Demikian juga segala sesuatu ini pernyataan Allah. Biqadar semuanya pakai ukuran. Ada ketentuan. Termasuk umur kita itu ada ketentuan berapa lama kita akan hidup. Ada ketentuan dari Allah. Sudah tercatat semuanya. Bagaimana kehidupan keduniaan kita juga itu ada ketentuan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berilmu, ada yang tidak, ada yang tinggi, ada yang pendek. Semuanya itu ada aturan ketentuan dari Allah. Kita akan sakit, kapan sakitnya itu sudah tercatat semuanya di hadapan Allah. Nah, kemudian wa amruna illa wahidatun kalam himbil basor. Dan tidaklah urusan kami itu kecuali bagaikan sekejap kedipan gitu. Secepat kedipan. Cepat sekali Allah. Mas sakor. Segala sesuatu kalau Allah berkehendak, maka kun payakun akan jadilah. Tentu itu adalah logika di hadapan Allah. Kalau logika di kita ya tetap pakai logika kausalitas, ada hukum sebab akibat. Walaupun hukum sebab akibat juga itu adalah yang berlaku dalam dunia kita. Kalau Allah berkehendak tetap bisa terjadi tanpa perlu melalui logika. Logika itu kan sebab akibat. Harus ada sebab dulu, kemudian ada akibat. Tapi apakah harus selalu ada sebab, kemudian ada akibat? Tidak mesti. Tanpa sebab bisa terjadi akibat. Atau tanpa akibat, sebab itu bisa terjadi. Tidak mesti. Di hadapan Allah. Banyaklah. Itu kalau kita cerita mukjizat itu kan begitu. Tanpa sebab, akibat. Atau juga tanpa akibat, ada sebab. Itu adalah memang di hadapan Allah, Maha Kuasa Allah. Kalau bagi kita tetap harus ada sebab akibat. Apa yang akan kita, supaya kita mengetahui berarti harus belajar. Gitu kan? Tapi dalam kehidupan kita juga kadang-kadang ada ada sentuhan dari Allah. Tanpa sesuatu yang di luar nalar kita itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saya kira mungkin pernah di antara kita pernah merasakan hal-hal yang seperti itu. Keajaiban-keajaiban. Nah, itu adalah peran serta Allah dalam kehidupan kita. Tetapi secara normalnya, normatifnya, tetap kausalitas yang diberlakukan di kita. Ayat ini turun nazalat bi unasin min ummati yakununa fi akhir zaman yukadzibuna bi qadarillah. Itu turun kepada orang-orang terhadap umatku pada akhir zaman yang mereka itu membohongkan qadar Allah. Itu memang tidak gampang itu beriman kepada qadar Allah. Padahal qadar Allah itu adalah rukun iman kan, rukun iman yang kelima. Ya. Kebaikan ataupun keburukan itu asalnya dari Allah. Tapi ada orang yang kesulitan mempelajari atau meyakini kadar itu. Sehingga nanti ada beragam kelompok. Jangankan di luar orang Islam, di dalam kaum muslimin juga
ada kaum-kaum yang seperti itu. Ada kaum Qadariyah misalnya. Ada kaum Jabariyah. Kalau kaum Jabariyah itu adalah kaum yang meyakini segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah. Jadi selalu terikat. Apapun yang kita lakukan itu pasti itu ada ketentuan Allah di dalamnya. Kita ngaji sini juga sudah ketentuan Allah. Kita ngantuk dan sebagainya itu ada ketentuan Allah. Kita mencuri katakanlah itu juga sudah ketentuan Allah. Kita melakukan kebaikan ketentuan Allah. Tetapi sebaliknya ada kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah itu mereka menyatakan diri kita itu tidak terikat dengan ketentuan Allah. Jadi suka-suka kita saja. Ini ekstrim kedua kaum ini. Segala sesuatu itu Allah yang menentukan, tetapi kaum yang lainnya Qadariyah. Sehingga mereka, kaum Qadariyah itu tidak beriman terhadap ketentuan Allah. Dan ini berkembang sejak abad-abad pertama Islam. Sampai sekarang juga ada anak cucunya, masih banyak pengikut-pengikutnya di kita itu. Kaum Qadariyah. Jadi kita itu makhluk bebas, bisa mengerjakan apapun tanpa terikat dengan ketentuan Allah. Suka-suka kita saja, gitu kan. Nah, kaum ini dua-duanya tentu saja menyalahi apa yang diyakini oleh kaum ahlu sunnah wal jamaah. Kaum ahlu sunnah wal jamaah itu di tengah-tengah. Artinya memang Allah itu menguasai kita segala sesuatu, tetapi Allah juga memberikan kemerdekaan kepada kita. Apa sebabnya? Karena kita ini manusia itu adalah makhluk yang bisa berpikir. Itulah potensi berpikir yang memungkinkan kita bisa berusaha, bisa ikhtiar. Beda dengan binatang. Kalau binatang itu tidak bisa berpikir, ya begitu saja apa yang akan dikerjakan. Seperti burung, burung manyar itu kan, wah hebat kalau membuat sarang. Di mana? Di pucuk pohon. Bisakah kita membuat itu? Kelihatannya kesulitan kita disuruh membuat sarang sebagus yang dilakukan oleh burung manyar. Gitu kan. Tapi burung manyar itu bisa seperti itu. Tetapi sejak dahulu sampai sekarang itu saja kepiawaian dari burung manyar. Tapi kalau manusia berubah-ubah, sebabnya karena kemampuan pikirnya itu. Kemampuan pikir. Dulu masjid ini kan bentuknya tidak seperti ini. Tapi dengan kemampuan pikirnya itu menjadi lebih bagus seperti ini. Gitu kan. Jadi ada perubahan-perubahan. Apa sebabnya? Perubahan itulah yang Allah berikan sebagai potensi manusia bisa berusaha. Tetapi setiap usahanya itu tetap akan diperhitungkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inisiatif siapa ini? Mengapa berbuat seperti itu? Akan ada pertanyaan itu di hadapan Allah. Akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Setiap apa yang kita lakukan. Kita memilih, ya termasuk memilih calon presiden ataupun calon anggota DPR, itu pun akan ditanya, mengapa milih itu? Kita harus bisa menjelaskan di hadapan Allah nanti. Mengapa milih anu? Karena sekali lagi patokannya harus agama. Karena agama itulah yang akan menjadi penyelamat kita di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau patokannya karena dikasih 300.000 menyolok, wah itu sulit pertanggungjawabannya. Nanti digebuk oleh Allah. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kemudian fawallahi nazalat hadil ayat illa fihim. Ayat di atas juga turun itu di mereka, yaitu dzuku massa sakor di kaum orang-orang kafir Mekah. Karena mereka tidak jauh beda, sama saja kekufurannya seperti kekufuran yang dilakukan oleh kaum Fir'aun tadi. Menolak informasi yang datang dari Allah, kehebatan-kehebatan yang dibawa oleh Nabi Musa, berupa mukjizat itu juga mereka tolak. Kemudian disebutkan saya kunubi ummati aku menyukat di Nabil Qadar. Seperti tadi hadis riwayat Imam Abu Daud, akan ada di umatku itu kaum-kaum yang membohongkan Qadar. Itu seperti Qadariyah. Ya. Kaum Qadariyah itu sejak abad-abad awal Islam sampai sekarang masih ada. Mereka tidak percaya kepada takdir Allah. Nah, kemudian dalam hadis lain disebutkan begini, likul ummatin majusun. Setiap umat ada majusinya. Wa majusi ummati, dan majusi umat kami itu alladzina yaquluna la qadra, yaitu orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir Allah. Semuanya bisa kita usahakan.
In marodu pala ta'udum. Kalaulah mereka sakit, jangan kalian jenguk gitu. Wan matu dan apabila mereka mati tashhaduhum, maka janganlah kau mensyahadatkan atau menyolatkan mereka. Itu majusi umatku itu yang tidak percaya terhadap qadar. Jadi merekalah yang menguasai kehidupan ini tanpa ada peran Allah. Dan sekali lagi itu ada di kalangan kaum muslimin orang-orang yang memiliki kepercayaan seperti itu. Kemudian di penjelasan lainnya disebutkan dalam hadis sahih, Ista'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wala tu'jid, dan jangan lemah engkau. In asobaka, apabila menimpa kepadamu amrun satu urusan, pakul, ucapkanlah, qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah yang telah menakdirkan ini dan apa yang Allah kehendaki untuk Allah perbuat. Jadi maksudnya sandarkanlah kepada Allah apa yang terjadi itu. Bisa saja itu di luar perkiraan kita. Tetapi apapun yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Lau anni fa'altu lakana kada fa'in fa'in lau tubtahu amal syaitan. Nah, tentu saja di sini kalau aku mengerjakan ini, tentu itu juga ada peran Allah. Tidak semata-mata kita yang berkuasa. Karena kita itu bagaimanapun punya kelemahan. Wa'lam anna ummata law istama'u ala ayyan ba'uka bi syai'in lam yaktubullah laka lam yanfa'uka. Dan ketahuilah kata Rasulullah bahwa umat manapun yang berkumpul dalam rangka akan memberikan manfaat kepadamu, tetapi manfaat itu belum Allah catatkan untukmu, maka kaum yang akan memberikan manfaat itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu. Dan sebaliknya, kaum manapun yang berkumpul dalam rangka untuk memadorotkanmu dengan sesuatu, tetapi kemadorotan itu belum Allah catatkan untukmu, maka tidak akan mampu kaum tadi membuat kemadorotan kepadamu. Itu Rasulullah dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya. Kemudian in awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya awal yang Allah ciptakan itu adalah kolam. Kolam itu pena untuk menulis. Tsumma qala uktub. Kemudian Allah berfirman kepada kolam, uktub, tulislah. Fajarab tilka saati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka kemudian kolam itu menuliskan apa yang Allah kehendaki yang akan terjadi terhadap makhluk ini. Berapa kolamnya Allah? Wallahu a'lam. Karena makhluk Allah juga banyak kan. Dan kejadian juga bisa beda-beda dan bisa paralel. Apakah bagaimana cara mencatatkannya itu tentu goib. Kita tidak mengetahui. Tapi Allah telah mencatatkan terhadap semua kejadian itu. Kemudian dalam hadis lain disebutkan begini. La yu'minu abdun hatta yu'minu bi arba'in. Tidak beriman seseorang sehingga dia beriman kepada 4 perkara. Yashhadu alla ilaha illallah, yang pertama bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi selain daripada Allah, wa anni rasulullah, dan yang keduanya menyaksikan bahwa aku ini Rasulullah. Ba'atsani bil haq, Allah telah mengutus kepadaku dengan kebenaran. Wa yu'minu bil mauti, dan beriman akan terjadi kematian. Wa yu'minu, dan juga mengimani bil ba'si, dengan kebangkitan ba'du setelah kematian. Wa yu'minu bil qadari khairi wa syarri, dan mengimani terhadap kadar takdir baik maupun buruk itu berasal dari Allah. Kemudian dalam hadis sahih Muslim Rasulullah bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah kata maqadirul khalaik. Sesungguhnya Allah telah mencatatkan ukuran-ukuran makhluk. Qabla ayyahluqas samawati wal ardh. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alfisanatin, selama 50.000 tahun sebelum. Jadi semuanya sudah ditentukan sebelum bumi dan langit diciptakan. Ini ada mirip-mirip dengan dalam kitab Kejadian, dalam Perjanjian Lama juga begitu. Walaupun agak kacau dalam Perjanjian Lama itu. Nah, kemudian disebutkan wakana arsy ma, dan arsy Allah itu berada di atas air. Dan ayat tadi wama amruna illa wahidatun kalamhum bil basar, dan tidaklah urusan kami itu kecuali hanya satu kali sebagaimana kedipan mata. Wahada ikhbarun, ini adalah berita an-nuqud di masyiatihi fi khalqi, dari keberlangsungan kehidupan di makhluk Allah, kama akhbaru bi qadrihim,
sebagaimana Allah melangsungkan takdir ketentuan di lingkungan makhluk itu. Semuanya telah Allah tentukan dan kejadian itu cukup dengan sekali ketentuan dari Allah. Innama na'mur bisyai'i, sungguhnya kami memerintahkan segala sesuatu marrotan wahidatan, cukup sekali. La nahtaju ila ta'kidi bisaniyatin, tidak perlu dikuatkan dengan kedua kali. Wa yakunu dzalika ladzi na'mur bihi hasilan mawjudan kalam bil basar, dan itu bisa berhasil sebagaimana kedipan mata. La yata'akhkharu tarfata ainin, tidak akan berakhir atau tidak akan diakhirkan sekejap mata pun, dan pasti itu akan terjadi apa yang Allah kehendaki. Walaupun kita tetap tidak tahu bagaimana Allah berkehendak dan sebagainya, tetapi kehendak-kehendak Allah itu seperti yang bisa kita saksikan terjadi kematian dadakan. Kan kita tidak mengira bahwa orang itu akan mati padahal dia keadaan sehat-sehat saja, ujung-ujung mati misalnya. Itulah kehendak Allah yang bisa kita saksikan nih, yang tidak bisa ditolak. Tapi kalau orang sakit dahulu kemudian mati itu wajar kan ya, menurut kita. Tapi itu juga telah ditentukan oleh Allah. Tapi kita akan kaget jika tiba-tiba kita itu orang tidak sakit, kelihatan seger bugar, tadi juga baru sholat subuh sama-sama gitu. Ujung-ujung pukul 8 meninggal gitu. Nah, itu baru kita kaget. Tapi di sisi Allah tidak ada kekagetan, sudah ditentukan semuanya juga. Allah Maha tahu. Sehingga istilah kebetulan dalam istilah kita sehari-hari itu tidak ada sebetulnya di hadapan Allah. Semuanya pasti sudah melalui ketentuan Allah. Jadi seperti ini, kebetulan saya bertemu dengan Bapak, bukan kebetulan, pasti Allah sudah menentukan pertemuan kita dengan seseorang tadi. Tapi kita menyatakan kebetulan karena di luar kemampuan kita. Ujuk-ujuk saja bertemu di satu tempat yang tidak kita perkirakan. Kita menyatakan kebetulan. Tapi di hadapan Allah tidak ada kebetulan. Kebetulan itu semuanya sudah Allah tentukan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan seperti disebutkan di sini, 50.000 tahun sebelumnya sudah ada ketentuan dari Allah. Nah, kemudian apakah doa bisa mengubah? Nah, kalau menurut kita bisa mengubah. Tetapi perubahan doa juga sebetulnya sudah Allah tentukan sebelumnya. Kita akan berdoa dan pasti bisa berubah dari ketentuan sebelumnya menjadi ketentuan baru sesuai dengan isi doa. Nah, tetapi kalau di hadapan kita, kita bisa mengubah menjadi yang tadinya harus celaka jadi selamat misalnya. Akibat apa? Akibat kita berdoa misalnya. Tapi sebenarnya itu ketentuan sudah ada di hadapan Allah. Jadi, ya ini agak jabariyah di penjelasan. Jadi segala sesuatu itu sudah Allah tentukan. Karena dalam Al-Quran, dalam surat An-Najm kalau tidak salah, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang telah menciptakan kalian semua dan apa yang kalian perbuat. Itu ayat yang digunakan kaum Jabariyah bahwa segala sesuatu itu pasti sudah ditentukan oleh Allah semuanya. Tapi di ayat yang lain uh, tidak ada satu kaum dalam surat Ibrahim kalau tidak atau Ar-Ra'd bahwa tidak bisa kaum itu berubah kecuali kaum itu yang melakukan perubahan. Nah, itu juga ayat kebebasan bagi kita bahwa di satu sisi memang Allah yang menentukan apa yang akan kita kerjakan, tapi di lain waktu kita juga diberi kebebasan untuk memilih. Sehingga itulah yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan cara Qadariyah yang tidak percaya takdir ataupun kaum Jabariyah yang terlalu deterministik, terlalu segala sesuatu ditentukan oleh Allah. Itu saja saya kira penjelasan dari ayat-ayat surat Al-Qamar terakhir. Wallahu a'lam.